Oke, recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, mungkin kalau teman-teman yang kemarin ikut asistensi kalkulus sudah gak asing lagi ini siapa yang bicara. Jadi kenalin lagi, Muhammad Jafran Samuel, panggilannya Gil, dari Elektro 2020, anggota aktif KMFT 2020. Jadi kalau teman-teman kemarin ikut asistensi kalkulus, sempat gue bilang bahwa nanti asistensi aljabar linear gue juga akan datang. Tapi awalnya gue bukan gue nggak asistensiin aljabar linear, ada teman gue. Sayangnya dan ya unfortunately teman gue ternyata lagi gak enak badan, ya jadi gue yang akan asistensiin lagi. Beberapa disclaimer yang harus gue katakan dulu. Satu, aljabar linear ini bukan expertise gue. Jadi mungkin saat kita berproses nanti akan ada beberapa minor atau bahkan major mistake yang akan gue buat. Jadi keaktifan teman-teman sangat gue harapkan. Kemarin itu pas asistensi kalkulus teman-teman aktif bagus dong. Dan gue harap kali ini teman-teman aktif juga. Terus asistensinya nggak akan selengkap kalkulus kemarin karena memang ini agak tiba-tiba juga. Jadi teman-teman bisa consult aja di diktat. Nah, diktatnya lumayan lengkap tuh. Kemudian sama seperti kemarin, bisa aja nanti saat berproses gue tiba-tiba disconnect. Jadi kalau misalnya disconnect, tunggu aja 5 atau 10 menit mungkin kalau paling lama, dan gue akan rejoin lagi. Oke, without further ado, mari kita mulai saja. Oke, gue anggap screen gue udah kelihatan. Jadi, oke, partisipan nice. Oke, jadi gue akan mulai dengan ya apa yang menjadi dasar dari aljabar linear, yaitu sistem persamaan linear. Ya teman-teman udah tahu lah ya sistem persamaan linear itu apa. Sistem persamaan yang variabel-variabelnya itu ordernya 1, dan namanya sistem berarti ada beberapa variabel yang ada di dalam persamaan. Jadi kalau misalnya sistem berarti ada kumpulan persamaan gitu. Nah, paling yang menjadi dasar di sistem persamaan linear itu adalah pemecahan sistem persamaannya itu sendiri. Atau dengan kata lain kita mencari solusi dari persamaan tersebut. Oke, sistem persamaan by the way. Nah, tipe-nya itu ada 3, bukan tipe sih, tapi ketika teman-teman mencoba untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan, itu in the end teman-teman akan dapat 3 kondisi aja. Salah satu dari 3 kondisi. Yang pertama, teman-teman dapat solusi. Jadi kayak ada sistem persamaan 2 variabel, terus teman-teman pakai entah substitusi kah, eliminasi kah, atau campuran eliminasi substitusi gitu. Terus teman-teman ketemu solusi nih. Nah, itu namanya teman-teman dapat solusi yang unik. Unik itu berarti teman-teman dapat solusi yang memang itu satu-satunya solusi yang ada gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara apapun ya ujung-ujungnya akan dapatnya cuma solusi itu aja gitu. Nah, kalau secara grafik representasinya seperti ini yang di gambar pertama. Jadi sistem persamaan itu sebenarnya itu vektor ya. Representasinya itu vektor. Sistem persamaan linear 2 variabel itu vektor di ruang 2, atau sistem persamaan linear 3 variabel itu di kode 3 di ruang 3 gitu. R3. Nah, kalau misalnya persamaan itu konflik atau istilahnya overlap, ya intersect, maka titik intersection-nya itulah yang dinamakan solusi. Dan kalau dia unik, berarti itu satu-satunya solusi yang ada gitu. Nah, solusi itu unik juga ada katanya itu konsisten. Jadi nanti pas kita lihat yang tipe solusi berikutnya ada yang inkonsisten. Terus independen, bebas. Nah, nanti kita bakal lihat juga kebebasan linear. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya ini nggak ada solusi. Jadi nggak ada solusi itu maksudnya apa? Teman-teman dikasih sebuah sistem persamaan, tapi persamaan-persamaannya itu tuh nggak ada hubungannya sama sekali.
Jadi pas misalnya ya gua anggap udah tahu ini ya, apa, eliminasi Gauss-Jordan gitu, pas coba buat, eliminasinya terus tiba-tiba kayak ada persamaan yang kosong tapi ada hasilnya. Nah, itu namanya persamaannya inkonsisten. Jadi kalau misalnya nggak ada persamaan sama sekali, misalnya nol ya, ya hasilnya itu harus nol, bukan 2, bukan 3, berarti dia inkonsisten. Tapi dia masih tetap independen, ya ya karena dia bebas kan, makanya kayak nggak ada ketergantungan sama sekali, jadi dia independen, cuman inkonsisten aja. Ya grafiknya tuh kayak gini. Jadi kayak 2 persamaan ini nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi nggak ada intersection kayak gini, nggak ada. Cuman 2 garis yang nggak pernah intersect, oke? Terus tipe solusi yang ketiga itu infinite number of solution. Jadi solusinya itu banyak. Banyak dalam artian teman-teman bisa parametrisasi solusi itu. Jadi satu solusi berlaku untuk satu parameter. Sementara parameter ini banyak kayak kayak misalnya ada parameter T. Nah, teman-teman punya pilihan parameter T itu semua bilangan di sistem bilangan real. Jadi saking banyaknya dibilang infinite. Nah, dia konsisten. Oke, so, konsisten sama seperti persamaan yang ya tipe solusi yang pertama yang unik tadi. Tapi dia bergantung. Bergantung sama apa? Bergantung sama parameter yang tadi gue bilang. Makanya di sini dua lines yang ini nih dia intersect nih di semua titik. Oke? Di semua titik. Nah, kalau teman-teman mau dapat salah satu solusinya aja, teman-teman pakai salah satu parameter. Misalnya di titik X tertentu, maka dapat Y-nya sekian. Dia bergantung, X ini bergantung sama, Y ini bergantung sama X. Gitu. Atau kebalikannya, teman-teman input nilai Y. Nanti dapat nih nilai X, berarti X bergantung terhadap Y. Oke? Nah, itu 3 tipe solusi yang memang kita hadapi lah dalam memecahkan sistem persamaan linear. Dan sebenarnya nggak sistem persamaan linear aja, berbagai sistem persamaan itu gitu. Mau sistem persamaan kuadrat, kalau misalnya teman-teman masih ingat apa ya, sistem persamaan dua variabel linear kuadrat, kuadrat. Nah, itu kan ada unsur seperti ini, unsur solusi-solusi, tipe solusi seperti ini. Oke, jadi di contoh soalnya ini kenapa dia nggak mau? Nah, jadi contoh soalnya ini kita dikasih sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada X1, X2, X3, semuanya itu 0. Hasilnya itu 0. Nah, di sini ditanyakan, jadi kita bikin matriks koefisien dari sistem persamaan linear, terus ditanya lagi, ini ada solusinya nggak? Kalau ada, ya kita cari solusinya. Terus kalau nggak ada, ya tipe solusinya apa? Oke. Jadi, gua mulai aja. Jadi di sini kan N ini kan digit ke-8 dari NPM. NPM gue berapa ya? 2, 0, 6, 5, 7, 4, 3, 5, 1. Ini digit ke-8 nih. 3. Jadi N-nya sama dengan 3 nih. Berarti persamaannya jadi 3x1 tambah 3 tambah 1, 4x2 tambah 3 tambah 2, 5x3. Terus ini 6, 7, 8. Terus yang ini 9, 10, 11. Oke, kita udah punya persamaannya yang pakai NPM ini. Terus yang ditanya ini kan matriks koefisien ya. Nah, jadi dalam merepresentasikan sistem persamaan linear ini ada dua cara, kombinasi linear seperti ini atau kita pakai matriks. Nah, matriksnya itu kayak gimana? Jadi matriksnya itu di dalamnya ini kan ada unsur-unsur. Karena ini persamaan 3 variabel, maka ada 1, 2, 3 baris, 1, 2, 3 kolom. Terus ini tuh untuk kolom X1, jadi yang ini gua coba. Yang ini untuk X1, ini untuk variabel X1, koefisien untuk variabel X1, yang ini untuk X2, yang ini untuk X3. Oke. Nah, peletakannya nanti di mana yang X1, X2, X3 ini kita bikin vektor variabel. Jadi vektor variabel itu ada di sebelah kanan. X1, X2, X3. Terus sisanya solusi kan.
0, 0, 0. Ini sama dengan AX sama dengan B nih, biasanya. Oke, jadi karena di sini tuh ada X1, X2, X3, kita isi nih. Jadi yang pertama ini kan 3, 6, 9. Terus 4, 7, 10. Terus 5, 8, 11. Nah, dapat deh. Terus kita verifikasinya gimana nih? Bener nggak? Ya, kita pakai cara mengalihkan dua matriks. Masih ingat kan? Jadi dua matriks itu ya perkalian matriks ya, antar matriks, bukan perkalian matriks dengan konstanta. Dua matriks bisa dikalikan apabila jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks 2. Di sini kan jumlah kolomnya 3 nih. Berarti di sebelahnya ini barisnya harus 3. Nah, benar, barisnya 3. Berarti kita bisa lakuin perkalian. Terus di sini kan ordernya 3 kali 3. Ini order itu M kali N. Jadi M baris di N kolom. Jadi di sini ada 3 baris 3 kolom. Terus di sini ada 3 baris 1 kolom. Nah, hasil perkaliannya adalah 3 baris 1 kolom. Ini kan sama nih. Gitu. Jadi ketika kita menyelesaikan persamaan ini, jadi apapun yang akan muncul di sini, hasilnya harus sama dengan ini. Sehingga kalau kita kalikan, berarti kan 3 kali X1 tambah 4 kali X2 tambah 5 kali X3, 3x1, 4x2, 5x3. Sama kayak tadi loh, 6x1, 7x2, 8x3, 9x1, 10x2, 11x3. Oke, sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini kan matriks 3 kali 1, ini juga matriks 3 kali 1. Gitu. Jadi, buat yang A jawabannya ini nih, matriks koefisiennya nih. Oke. Sekarang yang B. Apakah sistem persamaan linear yang ini, dia punya solusi nggak? Kalau iya, kita tentuin solusinya. Nah, saat kita menentukan solusi, ya kita punya berbagai cara sih. Kita bisa pakai Gauss-Jordan. Yeay, mappingnya langsung full. Oke, kita bisa pakai Gauss-Jordan, kita juga bisa pakai Kramer, tapi nanti ada contoh tersendiri, karena Kramer itu masuk determinan. Kita juga bisa pakai apa lagi ya? Cofactor, tapi agak kompleks. Jadi lebih baik kita pakai Gauss-Jordan aja. Banyak loh, kita bisa, bahkan kita, gua ada teman-teman gue juga dari 2020 lagi belajar cara lainnya gitu, dan cara lainnya itu jauh lebih kompleks. Oke? Jadi kita bakal pakai yang Gauss-Jordan, basics. Gitu. Gauss-Jordan ini apa? Gauss-Jordan ini intinya kita apa ya, jumlahin, kurangin persamaan-persamaan yang ada ini. Tapi dia lebih simpel karena kita cuma main-mainin konstantannya aja. Jadi kan teman-teman udah tahu tuh kayak misalnya dikasih matriks terus baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Essentially itu sama aja dengan persamaan kedua ini kita kurangi dengan 2 kali persamaan pertama. Gitu. Jadi Gauss-Jordan ini cuma kayak simplifikasi kita kombinasi ini dari sistem persamaan yang ada nih. Tujuannya buat apa? Kita dapat sebuah matriks identitas. Atau yang dibilang tuh kita reduksi sampai bentuk echelon. Bentuk echelon itu intinya misalnya ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, bentuk echelon aja itu tuh dia kayak gini. Oke, kenapa ini dinamakan bentuk echelon? Karena kalau misalnya teman-teman ditanya solusinya ya, teman-teman bisa cari dengan yang namanya back substitution. Oke, back substitution berarti teman-teman substitusi balik. Jadi nanti teman-teman dapat X3 dulu. Habis itu dari X3 teman-teman bisa dapat X2. Dari X2 teman-teman bisa dapat X1. Oke, itu namanya back substitution. Kalau sebaliknya namanya front substitution. Terus apa lagi ya? Nah, ini bentuk echelon. Oke, bentuk echelon kayak gini. Tapi ada lagi yang namanya bentuk echelon tereduksi. RREF. Reduce Row Echelon Form. Apa itu? Bentuknya itu kayak gini. Nggak asing kan? Ini matriks identitas. Kenapa bentuknya kayak gini? Karena kalau teman-teman kali sama yang tadi, berarti dapat dong X1 sekian. Misalnya di sini sama dengan 1, 2, 3 deh. Nah, di sini langsung dapat nih. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Itu bentuk reduced row echelon form. Kalau yang tadi di atas namanya echelon. Nih.
Oke, echelon. Jadi sekarang kita harus bikin apa nih yang di B? Nah di B ini kita mau cari solusinya, berarti sebisa mungkin kita coba untuk dapat RRF. Kecuali kalau teman-teman mau substitusi ini ya udah cukup echelon aja nggak apa-apa, cukup gitu. Oke, jadi gue bikin di sebelah aja. Ini kan tadi berapa ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, benar. Oke. Terus ada dua nih, ada matriks koefisien sama ada matriks augmented. Di sini ada yang tahu nggak bedanya matriks koefisien sama matriks augmented apa? Kalau ada yang tahu, on mic deh. Langsung jawab aja. Ada yang tahu nggak? Yuk, ada nggak? Nggak ada? Oke. Ini Kak, matriks koefisien itu koefisiennya doang. Kalau matriks augmented tuh ada sama dengannya ditulis juga Oh, ditulis di mana tuh? di apa? Kolom yang paling kanan. Oke, benar. Jadi matriks koefisien itu yang ini nih, yang kita lagi tulis nih. Nah, kalau matriks augmented itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Terus biasanya ada pemisah gini kan. Misalnya hasilnya tuh B1, enggak. Z1, Z2, Z3 deh. Nah, ini kayak gini. Oke. Biasanya ada pemisah nih, tapi jarang gue lihat orang nulis pakai pemisah ini. Mungkin simplicity aja sih, sake of simplicity. Oke, bener. Thank you udah jawab. Nah, gue harap nanti kalau gue tanya jawab-jawab aja, gak apa-apa. Kalau salah juga gak apa-apa. Kita belajar bareng. Kayak gue refresh memori juga. Oke, nah sekarang kita dapat persamaan ini nih. Matriks ini nih. Sekarang gue mau pakai Gauss Jordan, kan? Gauss Jordan. Kira-kira langkah pertama yang gue bikin apa nih? Ada yang tahu nggak? Jadi langkah pertama yang harus gue bikin ini apa? Cari leading one nggak? Oke, leading one. Leading one itu apa? Yang kayak identitas tadi yang angka satunya. Oke, benar. Jadi leading one itu ini 1, 2, 3. Nah, ini nggak selamanya leading one juga sih. Sekarang gue tanya lagi deh. Oke, kita bakal nyari leading one. Tapi yang lebih penting di sini itu apa selain leading one? Coba lihat deh. Gue mau bentuk echelon nih. Echelon kan. Ya biar easy lah kita echelonin dulu. Sekarang echelon nih. Gue harus bikin apa nih biar dia echelon pertama? Di OBE dulu, Kak. Oke, ODE. ODE tujuannya buat apa? Buat ngederhanain angka-angkanya sampai yang paling kecil. Oke, benar. Tapi kalau lu compare di bentuk echelon ini, apa yang gue mau cari? Coba lihat bentuk echelonnya. Apa yang beda nih? Lihat echelon, lihat SPL-nya. Yuk. Ada yang 0. Nah, itu dia. Jadi gue pengen nyari nolnya ini. Biar apa? Biar simple gitu. Nah, sekarang kita bakal bikin operasinya nih. Cuman kan ini masih agak sulit ya, kayak masa kita nguranginnya kayak gini kan. Oke, gak apa-apa. Kita coba nih. Oke. Jadi baris kedua ini gue harus kurangi apa? 2 kali baris 1. Oke, jadi ada yang tulisannya tuh kayak gini, ada yang penulisannya tuh kayak gini. Oke, ada yang tulisannya kayak gini, siapa yang baca? Oh. Terus ada juga yang stylenya kayak gini, dan ini style gua. Gua langsung bilang aja R2 kurang 2 R1. Jadi gua taunya gua akan substitusi ini masuk di R2. Oke, R2 kurang 2 R1. Terus yang baris ketiga ini gua harus apain? Yuk, baris ketiga ini gua harus apain sekarang? Kurang 3 Kurangin R1. 3 kali baris 1. Oke, benar. Nice. R3 kurang 3R1. Kita reduksi nih. Karena row 1 baris 1 tidak berubah, tulis. Oke.
Terus yang kedua ini berubah kan? Ini jadi 0, 7 kurang berapa? 8 ya, minus 1. 8 kurang 10, minus 2. 9 kurang 9, 0. 10 kurang 12, minus 2. Bener nggak? Ya. 11 kurang 15, minus 4. Oke. Nah, selanjutnya gue harus apa? Yuk. Selanjutnya gue harus apa? Kira-kira ada yang Itu unik kan gak di sini? ada yang kelipatan kan. Baris 2 Nah, dan oke. 3 itu berarti bisa hilang. Oke, bisa hilang. Dengan Berarti cara gua baris 3 tahu. dikurangi 2 kali baris 2. Oke, benar. Berarti 3, 4, 5, 0, min 1, min 2, 0, 0, 0. Oke. Sekarang dari matriks ini, apa yang bisa teman-teman simpulin? Berarti nggak ada solusi ya, Kak? Apa gimana? Gak ada solusi, oke, Solusinya gak ada banyak. solusi. Kenapa gak ada banyak. solusi? Nah, Solusinya ada lagi banyak. yang bilang solusinya banyak. Oke, yang tadi bilang gak ada solusi, kenapa? Karena baris paling bawahnya 0 semua, Kak. Oke, tahan. Terus yang tadi bilang solusinya banyak, kenapa? Yang tadi bilang solusinya banyak tuh, kenapa? Jawabannya ada di diktat loh. Yuk, dibuka diktatnya. Lihat. Kenapa yang satu bilang solusinya nggak ada? Tadi katanya yang ini yang baris paling bawah 0 semua. Oke. Terus yang tadi solusinya banyak, kenapa? Ayo jawab dong. Gampang loh ini apa? Coba deh kita balik lagi nih. Lihat deh. Kalau misalnya solusinya, tadi kan gue bilang, kalau misalnya solusinya itu infinite ya, tak terhingga. Berarti dia dependen kan? Dependen nih. Dia dependen nama apa? Dependen nama parameter. Terus di sini kan ini 0 ya. 0 semua ya. Berarti kita nggak tahu nih X3 ini value-nya berapa. Berarti yang jadi di parameter di sini itu apa? Tebak. X3, Kak. X3. Nah, X3 yang jadi parameter. Jadi nilai X3 ini variabel, tetap variabel. Makanya ketika kita bikin solusi, jadi kalau misalnya nih, di sini kan kita bisa simpulin ya, atau kayaknya langsung deh, bisa. Gua coba reduksi ya, R1 ditambah 4 R2, biar lebih keren. 0, 5 kurang 8, minus 3. 0, ini langsung minus R2 aja. 1, 2, 0, 0, 0. Biar kece nih. Oke. Berarti yang R1 ini kan bisa gua kali sepertiga. Berarti berapa jadi? 1, 0, min 1, 0, 1, 2, 0, 0. Oke. Kita dapat di sini bahwa X1 kurang X3 sama dengan 0. Dan X2 tambah 2X3 sama dengan 0. Oke? Kalau berarti ini kan X3 sama dengan X3 ya. Kita nggak tahu nih X3 ini berapa. Terus kalau kita ubah di sini, berarti X1 sama dengan X3. X2 sama dengan minus 2X3. X3 tetap X3. Berarti matriks solusinya ini adalah X3 minus 2X3, X3. Atau kita bisa faktorin X3-nya keluar. 1 minus 2, 1. Nah, ini kan istilahnya kan, oke, mungkin ini solusinya ya. Tapi ini solusinya kalau kapan? Kalau X3-nya 1. Tapi kan X3 ini kan variabel ya. Kita nggak tahu nih, ini kapan gitu. Jadi, karena ada parameter, maka solusinya apa? Kalau karena ada parameter, maka kesimpulannya solusinya apa? Banyak. Banyak. Terhingga. Benar. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini masih easy lah ya. Easy banget nih. Oke, I believe nggak ada nih. Oke lah, lanjut. Sekarang kita mau nyari solusi, tapi kita pakai metode Cramer. Ada yang tahu nggak metode Cramer itu metode yang gimana? Yuk, ada yang tahu nggak?
Ini ada determinannya loh. Determinan mana, Pak? Oke. Eh, kayak in the end, gue pakai determinan itu buat apa? Nyari X-nya, Bang. Nah, oke, good. Bentar ya. Oke. Jadi pertama ya kita lihat diktat aja sih karena solusinya udah ada di diktat kan, tapi ya udah apa ini anggap aja gua selesaiin juga nih. Oke. Jadi yang pertama kita kayak tadi tuh kita bikin matriks koefisiennya nih kan. Tanpa melihat diktat matriks koefisiennya jadi apa? Bacanya itu memanjang ya, jadi bacanya memanjang. Jadi matriks untuk yang pertama ini berarti baris pertama ini angkanya berapa aja? Tanpa melihat diktat, jangan lihat diktat. 1001. Kenapa 1001? X2 X3 yang nggak ada. Oke, good. 1001. Yang kedua? 0 min 2 0 min 1 2 1. 1 min 1 211. Good. Yang ketiga? 2101. 2101. 2104. Oke. Udah mulai ngawur sama ini nih. Oke, yang keempat? 20 min 14. Oke, 20 minus 14. Oke. Di sebelahnya gue tulis apa? X1, X2, X3 sampai X3. Oke. Wah, udah jago nih. Terus di sebelahnya lagi gue tulis apa? Sama dengan Hasil 55 4. jadi kolom. Nah, good. 4, 15. Oke. Jangan lihat diktat ya. Kita belajar aja nih. Anggap aja kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau diktat ini ada di dunia ini gitu. Terus gue harus apa? Yuk, gue harus apa nih? Determinan yang kiri. Determinan ini, determinan yang ini ya. Oke. Iya. Jadi gue perhatiin diktat ya. Itu tuh di sebelah persamaannya tuh ini harusnya minus 146 di sini jadi 5. Oke, udahlah. Biar gue nggak ngawur carinya lagi karena memang ini agak panjang. Ini matriks 4x4. 3x3 aja udah semrawut, apalagi 4x4. Jadi anggap aja ini minus 1. Oke. Nah, jadi yang pertama tuh gue nyari determinan komparator. Determinan komparator itu apa? Nanti kita lihat. Jadi determinan yang ini nih. Buat nyari determinan matriks 2x2 kita pakai rumusnya apa kalau 2x2? Jadi kalau misalnya A, B min BC. B min BC, Kak. Oke, berarti A, B, C, D adalah AD min BC. Oke, ingat ya, kalau kurungnya ini vertikal, tegak, ini determinan. Kalau mungkin teman-teman banyak yang masih nulisnya itu pakai kurung siku ya. Kurung biasa. Tapi gue saranin mulai dari sekarang habitnya itu pakai kurung siku. Oke, gue juga dulu kayak gini kok. Kenapa? Kurung yang tadi, kurung biasa ini biasanya dipakai untuk kayak asosiatif aja, sifat asosiatif gitu. Jadi matriksnya tetap kurung siku kayak gitu. Terus kalau misalnya ini udah penuh, kita pakai kurung awal. Yang penting konsisten aja sih kalau penggunaan kurung biar udah bingung. Oke, jadi ini kalau matriks 3x3 nih kita bisa pakai metode apa aja buat nyari ini. Yuk, kita bisa pakai metode apa aja nih? Atau jangan dulu deh, gua tanya ini deh. Kalau kita nyari determinan matriks 2x2 ini metode apa kira-kira? Yang ini nih, yang AD min BC ini. Kalian tahu nggak? Harus Kenapa seharus? diagonal di diagonal yang ke kanan dikurangin diagonal yang ke kiri.
Tapi kan seharusnya itu kan biasanya kayak di matriks 3 kali 3 ini kan kita nambahin ini. Jadi menurut gua kurang tepat. Ada yang tahu nggak selain seharus? Kan ada satu lagi tuh. Apa sih namanya? Nah, itu dia, kofaktor. Kenapa kofaktor? Karena ini maksudnya tuh gini. Ini A kan. Terus kita nyari, kita tutup yang baris sama kolom yang sama dengan A. Jadi baris pertama ditutup. Kolom pertama ditutup, sisa D, determinan D. Determinan D ya D. Itu D. Oke. Terus ini kan yang kedua kan kalau kofaktor kan ada plus minus plus gitu kan. Nah, ini kan minus. Jadi minus D kali determinan C yaitu C. Jadi itu kofaktor. Nah, berarti di 3 kali 3 kita bisa pakai kofaktor sama harus. Sekarang buat matriks 4 kali 4 yang kita mau jawab ini, kita pakai apa? Yang paling gampang. Kofaktor. Kenapa Pakai kofaktor? baris pertama. Karena ada 02. Good. Oke. Berarti jadinya berarti kofaktornya gimana ya? Oke. Gua anggap ini D deh. Oke. Determinan. Berarti determinan matriks yang ini nih kalau pakai kofaktor tulisnya gimana nih? Berarti Jadi D sama dengan 1 1 dikali determinan. Kan baris pertama sama kolom pertama ditutup. Terus jadi determinan min 2, 1, 1. Oh, determinan yang di bawah ini ya? Ya. Oke. Minus 2, 1, 1, 1, 0, 1. 0, minus 1. Terus apa? Terus minus 0, plus 0. Plus, oke, ini oke ya. Ini plus, minus, plus. Terus kan kalau 0 dikali apapun 0 ya. Terus kalau selanjutnya ini apa nih? Selanjutnya. Di minus 1. Minus. Dikali? Kali determinan kan yang kiri bawah. Matriks yang Oh, kali 3 kiri bawah. 0, min 2, 1 sampai ini ya. Oke, good. 0, min 2, 1. 2, 1, 0. 2, 0, min 1. Berapa nih hasilnya? Buat apa gue tanya, ada di diktat. Berapa hasilnya kira-kira? Oke, kita latihan ya. Kita coba latihan Fitran nyari. Oke, kita cari determinannya deh. Min 2 kali 0 tambah 1. Kurang 1 kali 4 kurang 0. Tambah 1 kali min 1 kurang 0. Min 2, min 4, min 1. Minus 7. Berarti minus 7 kurang, kita cari yang ini, 0 tambah 2 kali 2, oh nggak usah pakai determinan deh, langsung aja 2. Ini sorry kalau ada salah perhitungan ya, jadi tolong di cross check. Minus 2, terus 1, plus minus plus 1 kali 0 kurang 2. Minus 4, minus 2. Minus 6. Minus 1. Oke? Jadi D-nya ini gue catat ya. D-nya ini minus 1. Terus yang berikutnya ini gue harus apa? Entah ini benar atau enggak, makanya harus di double check. Oke, gue harus double check. Oh, ini 1 kali, oh iya benar ya, minus 2. Ini gue harus double check lagi, jangan sampai salah. Minus 2, minus 4, minus 1, ya benar ya, minus 7. Tambah 6, berarti minus 1. Harusnya benar. Walaupun di diktat itu minus 2 loh. Jadi harus hati-hati. Oke, anggap aja minus 1 deh. Nanti kita uji benernya. Terus selanjutnya itu kita harus apa? Kan udah dapat determinan yang 1 nih. Terus gua harus apa biar gua dapat, oke ini mungkin ini ya. Misalnya ini kan ada X1, X2, X3. Berarti gue cari determinan untuk masing-masing. Nah, buat nyari determinan X1 nih, gue harus apa?
Ada yang tahu Kolom nggak? yang pertama itu diganti sama 5 min 1 4 15. Oke. Berarti diganti sama yang sama dengannya itu kan. Kalau misalnya nyari X2 berarti gua taruh, oh jangan X2, X3. Gua taruh yang ini nih di mana dong kalau misalnya nyari X3? DX3. Kolom 3. Oke. Berarti gua nggak jelasin lagi. Intinya tuh gini, kayak kalau misalnya lu nyari DX1, ini kan agak panjang ya. Dan yang gua tahu kalian pasti punya banyak tunggakan, jadi kalau jelasin satu-satu bakal lama banget. Intinya kalau misalnya X1 itu yang ini tempatin di kolom pertama. Jadi anggaplah ya ini A. Berarti ini nanti A, oke. Baru sisanya lu tulis 001 min 2 11 101 0 min 1 4. Kayak gitu. Terus kalau misalnya ini by the way kurung astaga. Ini by the way ini kurung tegak ya, karena determinan. Terus kalau misalnya DX2 berarti kita ganti nih. Kita balikin yang 1022 ini. 1022. Tapi kali ini yang kita tempatin A di kolom kedua. Kalau misalnya DX3 berarti kita tempatin A di kolom ketiga. DX4 kita tempatin A di kolom keempat, baru cari determinannya. Jadi itu metode Sarus. Nah, jadi anggap aja di diktat itu, kalau yang buka diktat deh, itu yang DX1, coba cross check, D-nya -1 apa -2 di diktat? Ada yang buka diktat enggak? Halo? Kalau di diktat sini sih -2 ya. Tapi gua harus verifikasi lagi nih, jangan sampai, karena diktat ini kadang-kadang salah juga, walaupun udah gua koreksi. Jadi kita anggap aja -2 deh. Nanti kalau misalnya salah, kita lihat lagi. Atau nanti kalau misalnya kalian ketemu ada yang salah atau apa, langsung aja ajuin ke ini, Akro. Ini ada di sini ada Natalia sama Bang Bima ya, kalau nggak salah. Oke. Di diktat kita lihat kita punya X3 itu 26, X4-nya itu 8, terus X2-nya ini -18. Entah X1-nya ini di mana. Kita nyari X1 deh. Berarti ini contoh aja ya, DX1 nih. Berarti kita ganti yang A ini di kolom pertama. 5 -1 4 15. Terus sisanya kita tulis 001 -2 1 1 101 0 min 1 4. Pakai baris pertama berarti 5 kali determinan -2. Diktat X4 beda, sedangkan di soal 1114. Bentar. Ini yang lu maksud baris keberapa ya? Oke. I got it. 1, 2, oke. Ini mungkin Akro bisa cross check juga ya. Yang matriks Kramer itu, oke lah. For sake of simplicity, gua taruh aja 2 di sini. Gua ikutin diktat aja. 2 nih. Berarti ini -1 tapi di sini 5 ya. Ini agak konteks sih. Jadi oke lah. Enggak apa-apa. Kita anggap 2. Berarti ini determinannya -2, di sini 2. Oke, kita cari deh. 5001 berarti 5 dikali, kita tutup baris pertama, kolom pertama -212 101 0 min 1 4. Terus ini kan plus ya, minus plus, ini minus, berarti minus determinan dari tutup baris pertama kolom keempat, -1 -2 1 4 1 0 15 0 minus 1. Oke, ini berapa nih? 5 kali
minus 2 kali 0, berarti ini 1, kurang 1 kali 4, ini 0 ya. Terus ditambah lagi 2 kali tutup minus 1. Kurang minus 1 kali minus 1, tambah 2 kali, ini udah tahu lah ya, udah tahu kofaktor kayak gimana kan? Kayak ini juga kofaktor nih, plus minus plus, ini plus minus plus juga. 2 kali minus 4, terus 1 kali 0, 15, minus 15. Berarti ini berapa ya? Minus 2, minus 6, minus 8, minus 40, kurang minus 1, minus 7, minus 7, minus 20, minus 22. Berarti minus 62. Oke. Berarti, tapi di diktat ini minus 18. Oke lah, nggak apa-apa. Itu Jadi, positif, Kak. ya, positif ya? Masa? Iya. Plus ya? Plus 22? Oh, oke. Oke. Berarti benar ya, minus 18. Benar nggak? Minus 40, minus, iya, minus 18. Oke, berarti dx2-nya ini yang gue salah baca kayaknya. Oke, ini 20. Oke lah. Ini gue ikut diktat aja ya. Jadi, ya inilah kalau yang terjadi kalau paper. Sorry. Oke, udah dapat, anggaplah udah dapat ini kan, dx1, dx2, dx3, dx4. Berarti sekarang biar nyari x1, gue harus apain nih? Buat nyari x1. Dari data yang udah kita dapat nih, gue bikin apa? Yuk. X1 per D. Dx2 berarti dx2 per D, dx3 per D, dx4 per D. Nanti dapat berapa nih? Minus 10, terus minus 13, minus 4. Oke. Jadi kayak gitu kalau metode Cramer. Tapi biasanya tuh memang sih di soal itu apa sengaja diminta atau dalam kata kasarnya ya dipaksa untuk menggunakan metode Cramer. Padahal sebenarnya kalau kayak gini nih paling enaknya itu pakai ini loh, eliminasi Gauss-Jordan. Nolnya banyak, terus angkanya juga bagus-bagus. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dikasih matriks doang, nggak dibilang pakai metode apa, itu sarannya pakai Gauss-Jordan aja. Kalau Cramer ini ya untuk sekedar sepengetahuannya aja gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sekarang kita masuk di persamaan bidang. Nah, ini nih salah satu penerapan dari vektor ya. Jadi di vektor itu ada berbagai operasi penting ya, kayak dot product, cross product, terus cari sudutnya gimana, proyeksinya itu gimana, dan lain sebagainya. Nah, di sini persoalannya itu kita nyari persamaan bidang yang melalui titik ini dan tegak lurus terhadap bidang, dua bidang yang diberikan. Oke, mungkin kalau kayak gini kan masih abstrak ya, lebih baik buat tunjukin apa namanya gambarnya. Jadi ini gambarnya nih. Nih, silakan ke geogebra.org/3D. Nanti teman-teman bisa plot nih. Nah, di sini kan ada yang merah ini kan yang bidang pertama. Nih. Terus yang kedua ini kan yang warna biru muda. Biru muda apa ya? Yang buta warna dikit sih, tidak apa-apa. Ini yang warnanya ini. Ini bidangnya yang ini. Oke. Terus ada titik A nih di -215. Di soal dia itu minta buat nyari persamaan bidang. Persamaan bidangnya itu melalui titik ini, tapi tegak lurus terhadap dua bidang yang ini. Berarti nanti persamaan bidangnya itu yang pertama dia pasti melewati titik A dan dia juga tegak lurus terhadap dua bidang ini. Oke? Nah, persamaan bidang yang dimaksud itu
Bentuknya itu, oh bentar, bentar. Oke, bentuknya itu bentuk standar ya. Ini kenapa gue nggak sih? Bentuk standar itu kan ax kuadrat, ax kuadrat lagi. Ax tambah by tambah cz tambah d sama dengan 0. Ini bentuk persamaan bidang. Persamaan bidang standar. Oke, sekarang kita nyari persamaan bidangnya ini gimana kan? Berarti kan gue pengen nyari si A, B, C, dan D-nya ini kan. Nah, salah satu cara yang gue bisa bikin ya cuman persamaan linear. Karena di sini kan diberikan satu titik sama dua bidang nih. Berarti kita bisa pakai persamaan linear. Ada juga tuh yang pakai n dot n minus r sama dengan 0. Tuh, kalau misalnya ada vektor apa ya namanya r ini, gue lupa. Tapi kalau misalnya ada r ini, kita bisa pakai yang ini. Terus ada juga yang kita pakai cross product dan lain sebagainya. Banyak. Di diktat itu ada 2 soal yang kayak gini loh. Dan salah satunya itu cross product, salah satunya dot product. Oke? Sekarang, di sini persamaan bidang yang pertama ini vektornya jadi apa? Kan ada ini by the way kenapa bentar ya. Oh, di sini ada x. Oke. Persamaan bidangnya itu jadi gimana? Sorry, bukan persamaan bidang, vektornya. Kan ada x, y, z. Berarti yang gue tulis di sini untuk vektor pertama ini apa? Yuk, ada yang tahu nggak? 4 min 2 sama 2 bukan Bang? Ya, 4, koma ya, minus 2, koma 2. Terus yang kedua apa? Ini kan 3, 3 min 6. Nih, udah kan? Nah, sekarang gua mau cari persamaan yang tegak lurus terhadap dua bidang ini. Tegak lurus ya. Kan kita tahu tuh ada dot product nih. Dot product itu kan kalau misalnya ada 2 vektor, misalnya vektor A, vektor B, terus dipisahkan dengan sudut pemisahan theta, berarti kan A dot B sama dengan A, magnitudo A, magnitudo B, cos theta. Oke. Terus ada juga nih cross product, misalnya ada vektor A, terus ada vektor B. Kalau vektor A ini di cross B, ini kan A, B, magnitudonya, tapi kali sin theta. Nah, gue mau nanya nih, ini basic banget. A cross B, hasil dari A cross B ini vektornya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Hasil dari cross product. Kan ada sifatnya tuh. Jika 2 vektor di cross productin, maka akan menghasilkan vektor yang titik-titik terhadap vektor A dan B. Nah, titik-titiknya itu apa? bukan Bang? Ya, tegak lurus. A cross. Oke. Nah, jadi di sini tuh kalau dari soal ini kan berarti kita bisa ambil kesimpulan, ya udah kita pakai cross product aja, kan bisa nih. Tapi ada tapinya. Kenapa kita nggak akan pakai cross product? Kenapa? Cross product ini mengembalikan vektor. Sementara kita ini butuh koefisien-koefisien buat mecahin persamaan ini. Jadi kalau misalnya cross product ini nggak bisa kita pakai, kita kan pakai dot product berarti karena ini kan kayak operasi antar vektor untuk yang melibatkan perkalian kan cuma 2 ini nih, atau satunya lagi itu kan perkalian skalar nih. Nah, kalau biar 2 vektornya tidak tegak lurus dari persamaan dot product ini, kira-kira gimana supaya 2 vektornya tegak lurus kalau dari dot product? Kalian tahu nggak? Kalau tegak lurus kan berarti 90 derajat ya Pak. Kak, berarti A dot B sama dengan 0. A dot B sama dengan 0. Yakin? Ya. Oke, good.
Atau lebih tepatnya lu bagi nih sama magnitudonya. Jadi apapun ya kalau pembilangnya 0 ya tetap 0 sih, tapi lebih tepatnya ini. Sebenarnya awalnya itu kan derivasinya itu kan dari cos theta ya. Oke. Berarti A dot B ini kan 0 ya, biar dia tegak lurus kan. Nah, di sini kan gua targetnya adalah mencari bidang yang tegak lurus nih terhadap dua persamaan bidang ini. Oke. Di sini kan persamaan bidangnya ini kan AX tambah BY tambah CZ sama dengan minus B nih. Oke. Berarti kan ini kan persamaan bidang yang kita cari nih. Berarti dari 3 persamaan bidang ini, gua harus dot produk-nya mana? Ada yang tahu nggak? Mana yang harus gua dot produk-in? Yang hasilnya sama dengan 0 ini. Apakah 2 ini atau ini sama ini terus ini sama ini atau ini sama ini atau dan ini sama dengan ini. Ada yang tahu nggak? Jadi persamaan bidang yang satu, misalnya gua anggap ini persamaan satu, ini vektor 1, vektor 2, terus ini kan vektornya A, B, C. Ini vektor 3 deh. Yang gua dot produk ini yang mana? Ada yang tahu nggak? 31 sama 32, Kak. Oke, good. Iya, bener. 31 dan 32. Berarti 1.3 sama dengan 0. Berarti kan 4 minus 2, 2 di dot sama A, B, C sama dengan 0. Dot produk itu hasilnya skalar apa vektor? Skalar. Ya, good. Berarti kalau di sini kalau gue dot produkin berarti jadi gimana nih? Yang X kali X, Y kali Y, Z kali Z. Terus X kali X, Y kali Y, Z kali Z itu Ditambah. apa ya? Ditambah. Nah, good. Itu namanya kombinasi linear ya. 4A kurang 2B tambah 2C. No, kita dapat persamaan 1 lah. Atau jangan persamaan 1 deh. Persamaan 3. Enggak, 4. Karena ada 1, 2, 3 di atas. Terus 2.3. Gue mau tanya ini juga deh. Dari yang dot product sama cross product, mana yang komutatif? Yang mana yang komutatif? Dot product sama cross product ini mana yang komutatif? Tahu kan komutatif apa? Jadi A something something B sama dengan B something something A. Mana yang komutatif? Dot product apa cross product? Dot. Dot. Ya, good. Dot. Jadi kalau misalnya 1.3 ini sama aja dengan 3.1. Oke. Disclaimer aja. Jadi nggak masalah. Tadi kan jawabannya kan 31 sama 32. Sementara gue bikin 1323 sama aja karena di komutatif. Berarti di sini kan berarti 3 min 6 dot sama A, B, C sama dengan 0. Berarti 3A tambah 3B kurang 6C sama dengan 0. Oke. Kita dapat persamaan ke-5. Tumben sama diktat. Ya udah. Sekarang kita udah punya 3 persamaan kan. Ini udah cukup sih. Sekarang gua mau apa ya? Gua tulis dulu deh. AX tambah BY tambah CZ sama dengan ini minus D sih. Ya, coba nanti kita lihat. Terus 4A. Oh, sorry. Bukan ini yang gue maksud. Dari awal ini sebenarnya ada A tambah B tambah C. Oh iya bener sih, bener. My bad. Sorry. Jadi persamaan 4 dan 5 ini jadi ini sama dengan 0, 6C sama dengan 0. Kalau menurut diktat kita bisa eliminasi langsung. Ya oke lah, kita eliminasi langsung. Berarti
kita coba, atau jangan ini ya, 4A minus 2B plus 2C sama dengan 3A tambah 3B kurang 6C. Kira-kira ini sama nggak ya? Coba ya. Jadi 4A tambah 3A berarti tinggal A, minus 2B tambah 3B sisanya itu minus 5B, 2C kurang 6C itu 8C. Dia sama dengan 0. Tapi kalau di diktat ini dia bilang kalau persamaannya dieliminasi langsung, kita bisa dapat A sama dengan C. Benar nggak tuh? Coba bentar ya. 4A minus 2B plus 2C. Jangan sampai gua ada salah lagi di sini. 3A, 3B, 6C. Benar kok. Entah apa yang salah di sini. Oke lah. Intinya apapun yang nanti kita dapat di sini hasil ABC ini, kita balikin nanti ke sini. Ke persamaan yang awal ini persamaan A deh. Jadi kita balikin ke persamaan yang awal ini, ya. Gue ikut diktat aja nih, anggaplah A sama dengan C. Ya, A sama dengan C berarti gue masukin ke persamaan yang mana nih? Nih, persamaan 4. Jadi kan 4 ini kan, wah gue kehilangan, gue habis area tulis nih. 4A minus 2B plus 2C ini kan bisa berubah jadi 4C minus 2B plus 2C. Berarti 6C kurang 2B sama dengan 0. Terus untuk persamaan yang kelima, berarti bisa 3C tambah 3B kurang 6C. Berarti minus 3C, sorry 3B minus 3C aja dong. Oke. Berarti nanti di sini dapatnya itu, ini kan 6C sama dengan 2B, maka B ini 6 bagi 2, 3C. Terus yang ini B sama dengan C dong. Yakin nggak nih? Sebentar. Oh ini aja, sorry. Ini aja. B sama dengan 3C. Berarti mana nih? Ini kan ABC. Berarti vektor yang ABC ini bakal berubah jadi A-nya itu C, karena tadi A sama dengan C, B itu 3C, terus C-nya ini berapa C sih? Oke, jadi ini yang gue cari dari tadi nih. Ini, wah ini agak susah. Oke lah, gak apa-apa. Jadi ini yang gue cari ya. Sekarang dari sini, ini kan parametrik ya. Parameternya itu C, bergantung sama C. Nah, di langkah selanjutnya itu kita mau nyari D. Oke, kita mau nyari ini D ini berapa. Nah, C ini kita bisa pakai berapapun. Tapi kalau kalian lihat di diktat, itu di situ kan C-nya 2 ya. Nah, nanti ketika kalian udah dapat persamaan bidangnya, jadi kalian udah dapat D nih. Kalian harus bagi lagi sama 2. Kalau misalnya C-nya kalian pakai 1, ya nggak perlu bagi 2 karena bagi 1 juga hasilnya kan sama. Kalau misalnya C-nya pakai 3, itu mau sederhanain persamaannya aja. Jadi di situ persamaan yang atas ini berarti kan jadi vektornya jadi kalau misalnya C sama dengan 2 nih. C sama dengan 2 berarti ini kan jadi 2, 6, 2. Oke. Berarti jadi ini kan A jadi 2, B-nya jadi 6, C ini jadi 2. 2X, sorry. 2X tambah 6Y tambah 2Z. Terus ditambah sama D. 0. Oke. Sekarang X, Y, Z-nya ini gue ganti sama apa? Ada yang tahu nggak? Di soal ini udah ada X, Y, Z-nya by the way. Titik itu kan. Nah, kenapa kita ganti sama titik yang itu tuh, yang minus 215? Karena melalui titik namanya. Oke, good. Ya, karena dia melalui. Berarti berapa nih? Minus 4 tambah 6 plus 10 tambah D sama dengan 0. Bener. Oke. Berarti D-nya berapa nih? 4 kurang 6 kurang 10. Minus 16 berarti minus 12. Bener nggak?
Ya, benar. Berarti kita udah dapat D-nya kan? D untuk C sama dengan 2. Berarti untuk C sama dengan 2, wah, C sama dengan 2, itu persamaannya 4, oh sorry, di mana nih? 2X tambah 6Y tambah 2Z kurang 12 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita pakai C-nya 2, berarti kita harus bagi sama 2. Biar dapat persamaan bidang standarnya. X tambah 3Y tambah Z kurang 6 sama dengan 0. Atau bisa juga, bener gak nih 6 ya? Ya bener. Atau X tambah 3Y tambah Z sama dengan 6. Ini deh. Jadi di diktat itu memang perlu banyak koreksi ya. Ya, nanti dikoreksi lagi. Tapi caranya tuh kayak gini. Jadi kalian kalau dapat tipe soal yang nyari persamaan bidang diberikan satu titik, terus dikasih 2 bidang, langkah pertama kalian asumsikan persamaan bidang yang kalian cari itu demikian. Terus vektornya kan berarti yang A, B, C ini kan. Nah, kalau pernyataannya tegak lurus, berarti yang kalian harus cari itu dot product antara salah satu dari 2 vektor ini terhadap vektor persamaan bidangnya itu. Berarti dia harus tegak lurus. Oke, itu satu. Yang kedua, kalian nanti kan bakal dapat persamaan kayak gini nih. Nah, kalian sederhanain, kalian cari hubungan kedua persamaan ini. Kalau udah dapat hubungannya, kalian substitusikan balik ke mana tadi tuh? Oh ya, kalian substitusikan balik ke masing-masing persamaan ini. Kayak tadi nih, kita asumsikan A sama dengan C nih. Nah, nanti kita dapat misalnya kita ganti A sama dengan C. Berarti setiap A di persamaan ini, yang persamaan 4 sama persamaan 5 ini kita ganti. Nanti kan kita dapat hubungan parametriknya kayak gini nih, B sama dengan 3C. Maka kita bisa ganti yang vektor yang A, B, C tadi sama vektor yang dependen sama C. Udah dapat vektor yang dependen sama C, ini kita misalin C-nya berapa dah. Baru kita masukin ke persamaan bidangnya, balik. Nah, tujuannya apa? Biar kita nyari D. Udah dapat D, persamaannya kayak gini. Nah, kita bagi sama nilai C yang tadi kita asumsikan itu. Jadi kita bagi sama nilai parameternya untuk apa? Untuk dapat yang standarnya, bentuk yang paling sederhana dah istilahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau tadi kita anggap C-nya 3, berarti ini kan jadi 3X tambah 9Y tambah 3Z tambah D sama dengan 0 kan. Terus kalau kita masukin nilainya 1-215, berarti kan minus 6 tambah 9 tambah 15 tambah D sama dengan 0. Berarti kan D-nya itu kan 6 minus 9 minus 3 berarti minus 18. Berarti kalau misalnya ini minus 18, ini tadi 3, 9, 3, kita bagi sama 3, akan dapat hal yang sama, persamaan yang sama. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nanti gue coba konsultasi sama dari aktornya lagi buat koreksi lagi. Karena memang gak bisa dipungkiri, Arlene ini cukup kompleks lah. Dan gue juga dulu pengalamannya, ya silakan. Ini izin bertanya. Ini saya coba yang persamaan 4 dibagi 2 sama persamaan 5 dibagi 3, terus ditambah, dapatnya malah A sama dengan sepertiga C. Iya. Apa namanya? Ini asumsi karena kalau gue selesaiin manual lagi, makan waktu. Ini udah 1 jam 20 menit loh. Jadi awalnya tuh rencananya kita kayak lihat-lihat diktat aja. Cuman karena berhubung yang gue koreksiin juga karena kurang teliti, jadi bener hubungannya ini gak bener sebenarnya. Jadi asumsinya A sama dengan C, gue cuma ikut diktat aja. Jadi nanti kalau jadi jawaban yang ini tuh gak bener sebenarnya. Cuman caranya bener, caranya kayak gini. Nah, kalau misalnya hubungannya ini di sini bener, pokoknya hubungan di sini bener aja dah. Pasti persamaannya ini langsung bener gitu. Karena langkah-langkah yang tadi kita follow up itu sama. Intinya dua persamaan bidang tegak lurus terhadap satu persamaan bidang. Berarti kita dot productin yang sama dengan 0. Terus kita nyari hubungan antara variabel-variabel di persamaan bidang itu. Terus
Kalau udah dapat hubungannya, kita balikin ke persamaan bidang yang kita cari ini, vektor persamaan bidangnya. Terus kita nyari nilai yang nggak diketahui, pakai pemisalan, pakai parametrisasi, dan lain sebagainya, nanti baru dapat persamaan bidangnya. Jadi sama. Cuman karena hubungannya ini kan kalau di diktatnya dituliskan A sama dengan C. Yang lu cari kan A sama dengan sepertiga C. Walaupun gue juga agak gak yakin karena ini B-nya gue nggak tahu ini kenapa bisa tereliminasi. Mungkin karena gue harus kali B-nya sama misalnya 3 terus kali 2 kan. Baru nanti mungkin dapat hubungan A sama C aja gitu, dieliminasi. Makanya kurang akurat. Atau gini deh, oke. Anggaplah kita nyari nih ya. Kita pakai sepertiga C. Oke. Berarti A-nya sepertiga C. Berarti yang gua substitusi balik di sini kan mana ya? Berarti sebentar ya. Oke. A-nya sepertiga C. Berarti B-nya ini berapa nih? Sepertiga. Cari yang gampang deh. Nih, yang gampang nih. A-nya sepertiga C, berarti ini jadi 1 ya. 1, terus ditambah 3B, terus dikurang ya. Dikurang 6C, 0. Oh, sorry, ini C. C. Ya. Berarti 3B sama dengan minus 5. 5C, berarti C-nya itu, sorry, B ya. B yang dimaksud. B sama dengan 5/3C kan. Ya udah, dapat B. Dapat mana tadi A-nya yang ini nih. Balikin lagi ke sini. Nanti ikut cara yang sama, nanti dapat persamaan yang baru pastinya. Jadi persamaannya itu bakal jadi vektornya itu kan jadi sepertiga C, terus B-nya tadi 5/3C, terus C kan. Nah, parametrisasi misalnya kita pakai C sama dengan 3. Ini karena gue udah kehabisan ruangan juga, sorry. Jadi nanti vektornya itu bakal jadi 1, 5, 3. Oke. Berarti tinggal kita cari nilai D. Berarti berapa tadi itu? Minus 1 kali minus 2 tambah 5 kali 1 tambah 3 kali 5 sama dengan minus D kan? Minus D. Terus minus D sama dengan minus 2, 3, 15, 18. Berarti D-nya minus 18. Ya udah. Tinggal balikin lagi ke sini, dapat deh persamaannya. Tinggal dibagi lagi, bagi 3. Berarti kan di sini ya nanti bedanya kan di sini. Berarti berapa tadi itu? 1X tambah 5Y tambah 3Z dikurang 18 sama dengan 0. Udah, bagi sama tadi. Kita pakai 3 kan. Berarti dapat X/3 tambah 5/3Y tambah Z kurang 6 sama dengan 0. Berarti ini jawabannya. Kalau hubungannya tadi benar. Oke? Aman? Yang tadi nanya siapa? Hilang. Oke lah. Oke. Jadi gitu. Memang persamaan bidangnya agak sulit sih, jadi gue aja agak struggle gitu buat nyelesain bersama ini, tapi udah gak apa-apa. Oke, biar nggak buang waktu kita lanjut aja. Jadi selanjutnya ini tentang ruang Euclid. Kan ada banyak penerapannya untuk ruang Euclid ini, tapi salah satu yang paling sering dipakai itu transformasi. Jadi kalau waktu SMA dulu kan ada materi transformasi. Nah itu tuh masih pakai persamaan. Jadi masih apa ya, kayak ditukar-tukar aja, kayak X-nya jadi gimana, Y-nya jadi gimana gitu kan. Belum matriks. Nah ini sekarang pakai matriks. Di transformasi itu kan ada transformasi pada R2 dan R3. Nah biar gampang kita lihat yang R2 aja. Jadi ini matriks-matriksnya nih. Tapi sebenarnya kita nggak perlu hafal matriks-matriks ini. Intinya tuh kita tuh mahir pakai Kartesian aja. Jadi kayak misalnya kita dikasih titik X, Y nih kan.
Berarti kalau misalnya gue diminta untuk refleksiin X, Y ini terhadap sumbu Y, berarti kan di sini kan dia jadi minus X, Y. Karena refleksi kan, ini kan jaraknya X. Berarti di sini juga jaraknya X. Y-nya tetap sama. Oke? Berarti perubahannya kan berarti X-nya jadi minus nih. Berarti matriksnya itu minus 1, 0, 0, 1. Bener nggak? Nih. Bener kan? Atau kalau misalnya refleksi terhadap sumbu X, jadi ambilnya dari sini. Berarti kan ke bawah nih. Berarti jadi X, minus Y. Berarti di sini ini tetap 1, tapi di bawahnya ini minus 1. Bener nggak? Bener. Gitu. Dan lain sebagainya. Oke? Contohnya ini. Jadi ini transformasi terhadap sumbu vektor ya. Tadi kan ini kan X ini sebenarnya vektor X ini. X, Y. Ups. Coba saja. X, Y ini kan sebenarnya vektor juga. X, Y. Gitu. Jadi di sini tuh kita mau nyari matriks T, matriks transformasinya. Tapi di sini matriks transformasi ini gimana? Jadi dibilang nih, si matriks T ini dia mentransformasikan dengan cara dia refleksiin vektornya itu terhadap sumbu X dulu. Terus refleksiin lagi vektornya terhadap sumbu Y. Terus refleksiin lagi terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Jadi yang pertama matriksnya itu yang ini. Ini X benar kan? X, lalu Y, lalu X, Y sama dengan X. Oke. Berarti yang ini sama ini. Berarti 1 min 1 min 1 1 sama kebalikannya. Berarti yang A untuk T1 itu 1 0 0 min 1. Terus ke T2-nya setelah ini dibuat, setelah kita refleksiin terhadap X, kita refleksiin terhadap Y, berarti minus 1 0 0 1. Terus kita refleksiin terhadap Y sama dengan X. Berarti 0 1 1 0. Benar nggak? Ya. Oke. Nah, jadi ini matriksnya nih. Sekarang kita mau nyari kombinasinya nih. Maksudnya kayak kita mau nyari matriks kombinasinya nih. Jadi kan T1 bundaran T2 bundaran T3. Kalau operasi bundaran pada matriks berarti perkaliannya itu gimana? Ini kan T1 bundaran T2 bundaran T3. Berarti perkaliannya ini bakal jadi gimana? Perkalian antar matriksnya bakal jadi gimana? Ada yang tahu nggak? Bundaran nih. Nah, kayak misalnya A bundaran B. Kita kan tahu ya, kalau bundaran kan biasanya dibalik tuh, BA. Berarti kalau T1 bundaran T2 bundaran T3, jadinya apa? Kalau misalnya dia dibalik nih. Kan jadinya gini, T3, T2, T1. Baru dapat deh matriks T-nya. Berarti 0, 1, 1, 0 dikali sama minus 1, 0, 0, 1 dikali sama 1, 0, 0, min 1. Oke. Berarti hasilnya, gue nggak akan kalkulasi lagi, kelamaan. Nanti hasilnya tuh 0, min 1, min 1, 0. Oke. Bener nggak 0, min 1, min 1, 0? Kita uji lagi nih. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Pertama, kita refleksiin sebuah titik X, Y ini terhadap sumbu X. Berarti di sini. X, min Y. Terus X, min Y ini kita refleksiin terhadap sumbu Y. Berarti jadi minus X, minus Y. Oke. Terus si minus X, minus Y ini kita refleksiin terhadap garis Y sama dengan X. Berarti kayak gini. Berarti di sini dong. Berarti titiknya itu kebalik. Minus Y, minus X. Sama kan? Gitu. Nah, udah dapat matriks T-nya, berarti A-nya kelar. Sekarang B. Sekarang kita punya vektornya. Nah, kita hitung transformasinya. Jadi ceritanya, X, Y ini 1,2. Nah, titik 1,2 ini kita transformasiin kayak gini nih. Kita refleksi terhadap sumbu X, refleksiin terhadap sumbu Y, baru refleksiin lagi terhadap garis Y sama dengan X. Dengan adanya matriks T ini, tinggal kita kali aja.
0, minus 1, minus 1, 0, dikali dengan kayak ini ya, 1, 2. Berarti minus 2, minus 1. Oke. Dah. Sekarang yang C ini sifat ya. Apakah T termasuk one to one? One to one itu apa? Intinya one to one adalah kalau lu transformasiin dari satu bentuk ke itu tuh sifatnya dia arahkan ke satu tempat aja. Habis itu lu bisa balik lagi ke tempat semula. Makanya dia one to one. Nah, untuk ngecek dia one to one atau tidak, caranya itu gampang banget. Cek aja determinannya. Kalau determinannya 0, dia nggak one to one. Oke? Pokoknya selama ada determinan aja, dia nggak 0, dia one to one. Maka determinan matriks T ini kan berarti 0 kurang 1, min 1. Nggak sama dengan 0 kan? Berarti dia one to one. Easy as that. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Ini yang terakhir ya. Benar-benar ya kayaknya ini yang terakhir. Ini yang terakhir ini yang paling penting sih. Kayak ini penerapannya berkelanjutan. Satu hal ini aja. Jadi tiap kali nanti teman-teman ada materi yang berkaitan sama aljabar linear, pasti nanti ada hubungannya sama satu hal ini. Namanya tuh kebebasan linear. Kebebasan linear itu apa? Intinya, kalau ada kumpulan vektor, ya seperti yang udah ditulis di situ, ada kumpulan vektor, terus teman-teman bikin kombinasi linear. Kombinasi linear itu kayak gini. Ini namanya kombinasi linear. Jadi dikombinasi, dijumlahin, terus dikali nama skala-skala tertentu. Nah, terus dari kombinasi linear itu, misalnya kita nggak tahu nih, skalar yang kita pakai ini berapa. Skalar itu yang X1, X2, sampai XP ini kan. Tapi kita mau dia sama dengan 0. Nah, istilahnya kita cari pembuat nolnya gitu loh, pembuat nolnya. Jadi vektor X-nya ini, bukan vektor X, X transpose ya maksudnya. Jadi kumpulan X ini berapa supaya dia bisa jadi pembuat 0. Nah, kalau satu-satunya pembuat 0 itu adalah ketika X1, X2 sampai XP ini 0 semua, atau yang kita biasanya bilang trivial, maka kumpulan vektor-vektor tadi bebas linear atau linearly independent. Jadi dia akan bebas linear hanya ketika ini sampai XP itu 0 semua. Kalau misalnya ada selain 0, berarti dia nggak bebas linear. Contoh, 1, 2, 3, 4. Ini bebas linear nggak? Ya kita tinggal lihat aja 1, 3, 2, 4. Ini salah satu cara buat nyari kebebasan linear. Kita reduksi aja nih. Ini kan berarti jadi 1, 3, min 0, minus 2. Benar. 1, 3, 0, 1. Ini ada epsilon kan? Berarti dia bebas linear. Karena dia ada solusinya. Tapi kalau dia nggak bebas linear, misalnya kayak 1, 2. Terus ada minus 1, minus 2. Nah, kalau dikombinasi linearin, berarti kan K1 kali 1, 2, tambah K2 kali minus 1, minus 2. Sama dengan 0, 0. Oke, K1, K2, 0, hasilnya tetap 0. Tapi kalau K1-nya 1, K2-nya 1, tetap 0, 0 juga. Berarti dia nggak bebas linear, dia masih ada ketergantungannya. Gitu. Oke, kayak di bawah nih. Not all zero. Maka dia linearly dependent. Bebas linear. Sekarang tinggal kita lihat di sini. Ini dikasih himpunan vektor. Nah, himpunan vektor itu basically matriks aja sih. Jadi kayak ini. 2, minus 1, 4. 3, 6, 2. 2, 10, minus 4. Jadi untuk setiap kolom, elemen-elemennya itu. Nah, di sini ditanya, dia bebas linear nggak? Oke. Berarti kayak tadi, kita bisa pakai Gauss-Jordan buat apa namanya? Kita cari dia ada kalau kita reduksi epsilon gitu, dia bisa dibentuk jadi bentuk epsilon enggak? Kalau bisa berarti dia
bebas linear. Kenapa? Karena kalau misalnya dia augmented, ini kan jadi satu. Ini kan kalau baris pertama kita kurangi 3 kali baris dulu kan tetap 1001. Hanya 00 di kanan karena mau diapain juga tetap 00. Maka dia trivial. Nah, jadi aslinya tuh di sini kita bikinnya 000. Kita uji dia benar tetap 000 enggak? Atau dependent kah? Atau bahkan nggak ada solusi gitu. Kalau kita pakai Gauss-Jordan, untuk matriks 3x3 ini biasanya kelamaan. Ada cara yang lebih gampang lagi. Kita pakai determinan aja. Tahu kan kalau misalnya dx1, dx2, dx3 ini kan berapa ya tadi itu? Misalnya A, B, C. Maka x1-nya ini harus misalnya ada D juga ya. Maka hasilnya itu A per D, B per D, C per D. Oke. Kapan X1, X2, X3 ini trivial? Oke, A, B, C bisa 0, maka hasilnya 0. Tapi yang lebih penting lagi di sini adalah determinannya ini nggak boleh 0. Kalau misalnya dia 0, maka ya X1 tak terhingga dong, kita nggak tahu gitu. Berarti dia dependent. Karena kalau misalnya dia tak terhingga, sama aja kalau misalnya kita taruh parameter, berarti parameternya banyak banget gitu. Nah, berarti kalau kita nyari determinan di sini nih, kita pakai kofaktor kan, 2 kali determinan dari 6, 10, 2, minus 4. Dikurang 3 kali determinan, minus 1, 10, 4, minus 4. Terus ditambah lagi determinan 2 kali determinan dari minus 1, 6, 4, 2. Lihat nih, bener nggak? 2 kali minus 24 kurang 20. Kurang 3 kali 4 kurang 40. Tambah 2 kali minus 2 kurang 24. Ini 0 nggak? Coba ya. Minus 44, minus 88. Minus 3 kali minus 36. Ditambah 2 kali minus 26. Berarti minus 88 tambah 108 kurang 52. Berapa nih? 80, 20 minus 32. Dia nggak sama dengan 0 kan? Berarti itu bebas linear. Selesai. Kalau misalnya nanti kalian Gauss-Jordanin, pasti nanti dia bakal ketemu bentuk ini. Karena dia masih bebas linear. Kalau dia nggak bebas linear, misalnya di sini 0, nah ini udah nggak bebas linear karena ada dependensi parameter. Kalau misalnya bentuknya echelon kayak tadi, oke, dia udah bebas linear. Karena mau gimana pun juga di kolom kanan ini kan tetap 0, 0, 0. Kalau mau bikin operasi baris elementer pun sama aja, tetap 0, 0, 0. Dia nggak akan berubah di baris kanan. Baris kanan, kolom kanan. Ya, itu. Ada pertanyaan? Ada? Sepertinya udah nggak ada lagi. Oke. Habis. Jadi intinya aljabar linear itu masih materi yang baru, dan nanti setelah UTS itu materinya banyak nih. Coba ya. Dulu waktu gua semester 1 juga materinya banyak nih. Ada nanti kalian ketemu basis dimensi, ini ruang vektor kelanjutannya gitu. Terus hasil kali dalam. Nanti yang ini juga penting nih, eigen vector, eigen values. Terus ini juga ada transformasi linear. Nah, intinya adalah sebelum ini bahasa kasarnya sebelum nyesel, pelajari semua ini. Karena nanti semua ini ada kaitannya sama yang kayak ruang vektor umum, misalnya basis dan dimensi. Ini bakal ngandalin kebebasan linear banget. Jadi kuasai kebebasan linear itu apa. Terus hasil kali dalam ini bakal bermain sama dot product, cross product juga. Ini lebih ke dot product sih. Lebih ke dot product. Nah, nanti ini yang penting banget nih. Ini nanti ada ortogonalitas, ortonormalitas, terus ada salah satu dekomposisinya juga, proses Gram-Schmidt. Ini by the way, ini bocoran aja. Ini salah satu cara kalian buat dapat solusi matriks kayak tadi tuh. Kan tadi ada Gauss-Jordan, ada kofaktor, ekspansi kofaktor. Ini
Ini dekomposisi QR, proses Gram-Schmidt juga salah satu cara lain untuk mencari solusi persamaan. Oke. Terus yang eigenvalue, eigenvectors ini nanti teman-teman bakal ada pengembangannya, kan nanti ada mata kuliah aljabar linear lagi juga. Nah, nanti ini salah satu materi yang akan diulang nih, dekomposisi QR ini diulang, tapi dengan pengembangannya. Terus nanti eigenvalue, eigenvector ini bakal diulang juga. Terus nanti yang transformasi linear ini sebenarnya pengembangan dari yang ini aja, yang ruang vektor Euclid ini. Cuma tambahannya nanti teman-teman ketemu similaritas, jadi dua matriks yang kalau ditranspos itu sama, terus kernel range. Ini pengembangan dari domain gitu, domain codomain range-nya dari matriks lah, versi matriks bukan versi bilangan biasa lagi. Terus kalau tadi udah belajar transformasi linear biasa, nanti dapat lagi di inverse-nya itu gimana, gitu dan lain sebagainya. Jadi in the end, apapun yang nanti dipelajari di sini tuh bakal ada kaitannya sama apapun yang dipelajari di sini. Ini 2020 ya, jadi mungkin punya kalian udah beda, tapi overall ini sama aja. Oke, semangat buat UTS-nya. Ini Alin yang UTS ini masih muda lah kalau dibandingkan sama punyanya UAS ini. Jadi ya lakuin yang terbaik aja. I know nanti pasti akan mengandalkan kalkulator juga, tapi at least teman-teman tahu aja caranya itu gimana sampai kayak gitu. Dan lebih penting lagi tahu sifatnya, bukan hanya cara hitungnya, tapi penerapannya itu gimana, sifatnya itu gimana. Biar nanti kalau ketemu materi baru ya ada gambaran lah maksudnya itu kayak gitu. Oke. 1 jam 42 menit kira-kira, atau 1 jam 30 menit. Sekian dari gua. Makasih udah ngikutin. Gua kembaliin ke yang punya Zoom. Oke. Thank you. Oke, makasih buat teman-teman yang udah datang malam ini. Makasih juga buat Gil yang menyempatkan waktunya buat ngajarin teman-teman juga. Sebelumnya mau dari pihak Akpro mau minta maaf juga karena diktatnya masih belum sempurna. Nanti bakal kita revisi lagi dan kita upload ulang di link yang sama. Nah, mau ngingetin juga ke teman-teman buat yang belum isi absensi, boleh diisi absensinya di kolom chat, ada linknya. Dan karena tadi kita mulai asistensi dengan doa, langkah baiknya kita tutup juga dengan doa, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Selamat malam. Udah boleh live ya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Tidak.